Hai viewers, welcome back to Glowcast. Ini kami menjadi host untuk podcast kali ini. Hari ini kita telah mengundang dua teman kita, yaitu Feli dan Livia. Halo. Wih, mukanya katanya seneng banget nih. Habis liburan dari mana kalian? Ya dong, kita kemarin habis ngapain nih? Habis liburan ke gunung ini, habis naik gunung. Gimana, Fel? Kita kemarin ke Gunung Bromo kebetulan. Ih, seru ya kelihatannya. Kok menurutku ngeri ya? Aku sih nggak berani ya. Kenapa kok nggak berani naik ke kamu? Kalian sempat lihat nggak sih berita yang di TikTok yang waktu itu viral di Desember lalu itu kan sempat Gunung Merapi sempat erupsi. Terus habis itu ada 12 mahasiswa itu yang terjebak dan tubuhnya itu penuh dengan abu gitu. Oh iya, kemarin sempat viral banget ya itu ya. Betul banget. Itu viral banget ya rasanya. Mending kita lihat videonya dulu deh, supaya penonton juga tahu yang mana. Oke. Video seorang pendaki perempuan yang diduga terjebak dalam erupsi Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat viral di media sosial. Pendaki dalam video ini diketahui bernama Zafirah Zahrin Febrida. Febrida memperlihatkan sekujur tubuh hingga wajahnya yang berlumur abu vulkanik. Ia diketahui seorang mahasiswi. Terus nih, kira-kira ya, abunya itu katanya tebal banget sih. Terus habis itu kemana ya kira-kira abunya itu ya? Wah, itu sebenarnya abunya langsung jadi awan sih. Jadi kalian kan tahu kalau Gunung Merapi itu pas erupsi belerangnya juga ikut kan. Terus belerangnya ini biasa kita kenal dengan sulfur. Sulfur ini bertemu langsung dengan uap-uap air hasil evaporasi itu dari laut lah, sungai lah, danau. Mereka bersentuhan terus bergabung jadi bulan-bulan air yang ada asam sulfatnya. Terus mereka kondensasi menjadi awan. Dan dari awan itu terjadilah presipitasi, yaitu hujan. Dan hujan yang dikeluarkan itu bukan cuma hujan biasa, tapi hujan asam. Loh, nggak bahaya tak kalau hujan asam? Nah, adanya hujan asam ini justru baik guys, karena hujan asam ini kan mengandung asam sulfat gitu ya. Dan asam sulfat ini merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi adanya hujan asam ini nggak berbahaya sih, justru ini menimbulkan dampak yang positif gitu. Nah, dari hujan asam ini nanti kan diserap oleh tanah. Dari tanah ini nanti diserap oleh akar tumbuhan. Dan otomatis kan asam sulfatnya ini kebawa sampai ke tumbuhannya gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa ada dua proses gitu ya, ada dua cara. Yang pertama itu ketika asam sulfat ini sudah ada di tumbuhan ini kan lama-lama nanti kan juga semakin berusia, semakin tua, menua, dan nanti pada akhirnya nanti kan dia mati gitu ya. Dan dari tumbuhan yang mati ini, fosil tumbuhan itu adalah bahan bakar batu bara, betul ya Olivia. Jadi dari bahan bakar batu bara ini nanti akan diolah gitu ya, yaitu fosil tumbuhan tadi itu akan diolah. Dan pengolahan untuk menjadi batu bara itu jarang pol yang ada yang namanya kayak pengolahan sendiri. Biasanya kan dari pabrik-pabrik gitu ya. Dan pabrik-pabrik ini nanti akan menghasilkan asap pabrik gitu ya, asap dari teropong pabrik ini yang otomatis juga akan mengandung asam sulfat itu tadi gitu ya. Jadi dari situ akan terbentuk lagi proses yang tadi di awal, yaitu dari asap itu nanti kondensasi membentuk awan dan juga hujan asam, dan terjadi lagi siklusnya dari awal gitu. Nah, ini ada cara yang kedua seperti tadi Feli bilang. Nah, tumbuhan ini kan pasti adalah sebuah produsen ya, pasti akan dimakan oleh hewan-hewan. Nah, hewan-hewan yang memakan tumbuhan ini bakal mendapatkan asam sulfat di dalam tubuh mereka, dan semakin mereka menua, mereka akan meninggal gitu. Nah, pas mereka meninggal, mereka akan diurai oleh pengurai. Lalu asam sulfatnya itu bakal direduksi oleh bakteri yang bernama Desulfibrio dan Desulfamoculum. Nah, bakteri ini akan mereduksi asam sulfat ini menjadi sulfida sama hidrogen sulfida, di mana mereka akan masuk ke dalam tanah dan diserap lagi oleh tumbuhannya. Betul. Nah, jadi dari kedua cara ini gitu ya, nanti
akhirnya itu sama-sama akan kembali ke siklus yang awal. Dan siklus ini biasa kita itu kenal sebagai siklus sulfur atau siklus belerang. Gitu deh. Oh gitu. Yaudah, terima kasih ya Olivia sama Ferry untuk penjelasannya. Ini cukup menambah ilmu baru sih. Aku juga sebenarnya nggak tahu kalau ini menguntungkan ternyata. Nah, ini pasti ilmu baru untuk kita dan penonton kita ya kan, Div? Iya dong. Aduh, waktu kita sudah mau habis deh kelihatannya. Nah, sekian dari Kulkas kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.